Selama ribuan tahun, kisah Sodom dan Gomora telah diceritakan di rumah-rumah, gereja-gereja, dan sinagoge di seluruh dunia. Kisah ini adalah tentang dosa yang tak terbayangkan, penghakiman ilahi, dan belas kasihan Tuhan bagi mereka yang mau mendengarkan. Namun, bagi banyak orang, kisah ini juga merupakan misteri. Apakah kota-kota ini nyata? Di mana tepatnya lokasinya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kini, setelah puluhan tahun pencarian, para arkeolog yakin mereka mungkin telah menemukan situs kuno salah satu kota yang terkenal ini. Apa yang mereka temukan sungguh mengerikan. Penemuan ini tampaknya sesuai dengan catatan Alkitab dengan beberapa hal yang akan membuat Anda takjub. Sebelum kita menyelami penemuan luar biasa ini, luangkan waktu sejenak untuk subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah seperti ini yang menyatukan sejarah, arkeologi, dan firman Tuhan untuk mengungkapkan kebenaran. Alkitab pertama kali menceritakan tentang Sodom dan Gomora dalam kitab Kejadian. Kedua kota ini terletak di dataran Yordan, digambarkan subur dan asri sebelum kehancurannya, hampir seperti taman Tuhan. Dalam Kejadian 13 ayat 10, kita membaca, "Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Namun, terlepas dari keindahan dan kelimpahan tanahnya, kota-kota ini dipenuhi kejahatan. Penduduknya telah berpaling dari Tuhan, memeluk korupsi, kekerasan, dan segala bentuk amoralitas." Kejadian 13 ayat 3 mengatakan, "Tetapi orang-orang Sodom itu jahat dan sangat berdosa di hadapan Tuhan." Ini bukan sekadar komunitas dengan sedikit pengaruh buruk. Budaya kota-kota itu sendiri telah menjadi racun dengan dosa yang dirayakan secara terbuka. Tuhan, dalam keadilannya, memutuskan untuk menjatuhkan penghakiman. Namun, sebelum penghakiman itu datang, Ia memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Dalam salah satu momen paling mengharukan di Perjanjian Lama, Abraham memohon kepada Allah untuk menyelamatkan kota itu jika ada sedikit saja orang benar di sana. Dimulai dari 50 orang dan terus berkurang hingga hanya 10 orang, Abraham terus memohon. Dan Allah berjanji bahwa demi 10 orang benar, Ia tidak akan menghancurkannya. Dalam Kejadian 18 ayat 32, ini menunjukkan belas kasihan dan kesabaran Allah yang luar biasa. Bahkan dengan kota yang penuh dosa, Ia bersedia menyelamatkannya jika hanya segelintir orang yang berbalik kepada kebenaran. Namun, sayangnya, segelintir orang itu tidak ada. Dua malaikat mengunjungi Sodom untuk memperingatkan Lot, keponakan Abraham, agar melarikan diri. Lot dan keluarganya ragu-ragu, tetapi didesak untuk segera pergi karena kehancuran akan datang. Kejadian 19 menggambarkan apa yang terjadi selanjutnya dengan sangat rinci. Kemudian, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit dalam Kejadian 19 ayat 24. Kehancuran itu tiba-tiba dan total. Tanah yang subur hangus, kota-kota dilenyapkan, dan wilayah yang dulunya berkembang menjadi tandus. Satu-satunya yang selamat adalah Lot dan kedua putrinya. Istri Lot menoleh ke belakang meskipun ada peringatan, dan dia berubah menjadi tiang garam. Kisah ini adalah pengingat yang serius tentang keadilan dan belas kasihan Tuhan. Namun, selama ribuan tahun, lokasi Sodom dan Gomora tetap tidak pasti. Beberapa orang percaya bahwa mereka benar-benar hilang di bawah air laut mati, sementara yang lain mengira mereka terkubur di bawah lapisan pasir gurun. Selama berabad-abad, para sarjana, penjelajah, dan arkeolog mencari bukti apapun dari kota-kota Alkitab ini. Banyak teori muncul, tetapi tidak ada penemuan yang tampaknya sepenuhnya cocok dengan deskripsi dalam Alkitab hingga saat ini. Sebuah situs yang dikenal sebagai Tal El-Ham, yang terletak di lembah Yordan, di timur Laut Mati, mulai menarik perhatian. Penggalian di sini mengungkap reruntuhan kota besar dari zaman perunggu yang tiba-tiba dan dahsyat hancur, sekitar tahun 1650 sebelum Masehi, rentang waktu yang sesuai dengan narasi Alkitab. Kota itu memiliki tembok pertahanan yang besar, gerbang-gerbang megah, dan jelas merupakan pusat kehidupan serta perdagangan. Namun, sesuatu yang dahsyat terjadi. Bukti menunjukkan bahwa kehancuran itu bukan akibat gempa bumi atau kebakaran biasa. Sebaliknya,
kehancuran itu menunjukkan tanda-tanda sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Para arkeolog menemukan lapisan abu dan tembikar yang meleleh. Tembikar yang telah mengalami suhu begitu tinggi hanya dapat diproduksi oleh suatu peristiwa yang jauh melampaui teknologi manusia pada masa itu. Beberapa bata lumpur berubah menjadi kaca, dan serpihan-serpihan struktur kota tampak hancur berkeping-keping. Yang mengejutkan, lapisan kehancuran itu menunjukkan tanda-tanda yang oleh para ilmuwan disebut sebagai peristiwa ledakan panas tinggi, sesuatu yang mirip dengan ledakan meteor di atmosfer. Peristiwa semacam ini menghasilkan panas dan gelombang kejut yang hebat, yang seketika menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Jika hal itu terdengar familiar, itu karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menurunkan hujan api dari surga. Penjelasan ilmiah dan kisah Alkitab tampaknya menggambarkan realitas mengerikan yang sama. Sebuah peristiwa yang begitu tiba-tiba dan begitu panas sehingga langsung menghancurkan kota itu. Di antara reruntuhan, para arkeolog juga menemukan sisa-sisa orang yang terperangkap dalam kehancuran. Tulang-tulangnya hancur dan berserakan, menunjukkan bahwa para korban terlempar oleh kekuatan ledakan. Banyak yang terkubur di abu dan puing-puing. Lahan pertanian yang subur di sekitar kota juga hancur. Lapisan garam ditemukan di tanah, kemungkinan besar diendapkan oleh ledakan dan endapan. Hal ini akan membuat pertanian mustahil dilakukan selama berabad-abad. Detail lain yang sesuai dengan deskripsi Alkitab tentang daerah yang menjadi tandus. Bahkan, endapan garam mengingatkan pada nasib istri Lot yang berubah menjadi tiang garam ketika ia melihat kembali kehancuran yang telah terjadi. Meskipun transformasinya merupakan tindakan penghakiman ilahi, lanskap fisik itu sendiri juga ditandai oleh garam, sebuah pengingat abadi akan apa yang telah terjadi. Jika Elam yang tinggi memang Sodom kuno, maka penemuannya bukan hanya masalah arkeologi, ini adalah sebuah pesan. Reruntuhan itu berdiri sebagai peringatan bagi setiap generasi tentang konsekuensi dari berpaling dari Tuhan. Rasul Petrus merujuk pada Sodom dan Gomora dalam Perjanjian Baru. Dalam 2 Petrus 2 ayat 6 tertulis, ia mengutuk kota-kota Sodom dan Gomora untuk dihancurkan dan menjadikannya suatu peringatan bagi orang-orang yang akan hidup fasik di kemudian hari. Bahkan ribuan tahun kemudian, kisah mereka terus berbicara. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sabar dan penuh belas kasihan, tetapi Dia juga kudus dan adil. Dosa bukanlah sesuatu yang Dia abaikan selamanya. Beberapa orang menganggap iman dan sains adalah musuh, tetapi penemuan seperti ini menunjukkan bahwa keduanya dapat berjalan beriringan. Arkeologi tidak menggantikan Alkitab. Ini hanya mengungkap bukti fisik yang mendukung apa yang telah dikatakan Alkitab kepada kita selama ini. Penemuan di Tal El Hamum dengan kehancurannya yang tiba-tiba akibat api, kerusakan akibat panas yang tinggi, endapan garam, dan kehancuran selama berabad-abad sangat sesuai dengan catatan Alkitab. Terlepas dari apakah dunia secara resmi menyebutnya Sodom atau tidak, kemiripannya terlalu kuat untuk diabaikan. Dalam Lukas 17 ayat 28-30, Yesus sendiri membandingkan hari-hari terakhir dengan zaman Lot. Demikian juga, seperti yang terjadi pada zaman Lot, pada hari yang sama ketika Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada hari ketika Anak Manusia dinyatakan. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kisah Sodom bukan hanya tentang masa lalu, ini tentang masa depan. Akan tiba saatnya kesabaran Tuhan akan berakhir dan penghakimannya akan dicurahkan kembali. Penemuan kota kuno ini bukan hanya sejarah yang menarik, tetapi juga merupakan panggilan untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita. Penemuan kemungkinan Sodom merupakan momen yang penting, baik dalam arkeologi maupun iman. Penemuan ini memberitahu kita bahwa kisah-kisah Alkitab bukan sekadar mitos atau kisah moral. Kisah-kisah itu berakar pada peristiwa nyata, tempat nyata, dan akibat nyata. Reruntuhan Sodom berbisik selama berabad-abad. Tuhan itu sabar, tetapi Dia juga adil. Dia menawarkan belas kasihan, tetapi Dia tidak akan membiarkan kejahatan berkuasa selamanya. Dan sama seperti Lot didesak untuk melarikan diri tanpa menoleh ke belakang,
kita juga dipanggil untuk meninggalkan dosa yang menjerat kita dan berlari menuju keselamatan yang ditawarkan Tuhan. Mungkin itulah kebenaran yang paling menakutkan dan indah dari semuanya. Bahwa bahkan dalam menghadapi penghakiman, Tuhan masih memanggil orang-orang ke tempat yang aman asalkan mereka mau mendengarkan. Jadi, lain kali Anda mendengar nama Sodom, ingatlah bahwa itu bukan sekadar cerita dalam buku. Itu adalah peringatan yang ditulis dengan batu, abu, dan garam, dan kini terungkap oleh tangan para arkeolog untuk disaksikan seluruh dunia. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan iman dan penemuan ini. Jika belum, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan lebih banyak misteri Alkitab, informasi terbaru arkeologi, dan ajaran-ajaran dahsyat dari Tanah Suci. Tuhan memberkati Anda. Sampai jumpa.